ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anugerah bagi orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yang pertama, Nabi Muhammad itu adalah dari bangsa manusia, dari suku Arab, bangsa manusia, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat, tetapi bangsa manusia. Tapi jangan kita samakan, walaupun sama-sama manusia, tetapi Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari kal yaqutil hajaru walaysa kal hajari. Bisa apa kotan? Kalau nggak bisa berarti nggak bisa ya, ujungnya nggak bisa. Muhammadun walaysa kal basari. Waduh, parah, jadi nggak bisa ya. Muhammad teh manusia ngantu cara nu biasa, kayak yakut eta batu teu cara batu biasa. Harga kita dengan harga Nabi Muhammad ibaratkan yakut adalah permata. Satu kubik yakut itu berapa triliun. Kalau kita batu biasa sakubikna sabaraha pehakeun, tanyakeun we ka mana, ka tukang mat pria, itu harga kita. Jadi jangan kita banding-bandingkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menambah kecintaan hari demi hari kepadanya. Karena apa? Karena adanya kita berkat adanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau di dalam barjanji atau di dalam kitab deba itu ada antal ladzi laulaka ma khuliqa mru'un kalla wala khuliqal wara laulaka. Apa hakina kamu? Tahu enggak? Mun teu aya anjeun moal nyieun manusia, malah mah sadaya makhluk oge moal aya. Kita tidak akan diciptakan oleh Allah kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam adalah Nabi yang pertama. Nabi Adam dan Hawa, manusia pertama. Nabi Adam dan Hawa. Siapa Nabi atau manusia pertama? Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa. Mas kawinnya, maharnya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan solawat apa? Solawat Jibril yang tadi dibaca. Niatnya, inginnya Nabi Adam itu membaca solawat 1000 kali satu napas, tapi tidak kuat. Baru 500 kali napas, 5 kali baca 500 kali baca solawat itu sudah tidak kuat. Akhirnya yang 500 ditunai, yang 500 lagi dihutang. Jadi ternyata boleh kalau ada laki-laki yang menikahi wanita belum punya mas kawin, belum punya mahar, dihutang heula. Insya saya terima nikah dan kawinnya dan jodohnya Neng Fatimah dengan mas kawin 1 juta dihutang. Daek bu bukan minantu gitu, tapi bayarnya umroh jeung haji. Ya kan bisa di cash kan langsung kita berangkat lah gitu. Insya Allah mending duit mending besi.
duit 1 juta, besina 1 ton. Saya terima nikah dan kawinnya Neng Fatimah binti Anu dengan mas kawin besi 1 ton. Wah, viral juga nanti. Insya Allah. Tak itu mulia baginda Rasulullah SAW. Rasulullah adalah golongan manusia biasa yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, dan nabi-nabi yang lain yang harus kita yakini bahwa Nabi itu tutur katanya benar, perilakunya terpercaya. Nabi Muhammad menyampaikan hukum apa adanya, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Betul apa betul? Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yatlu alaihim ayatih. Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Allah. Ada ayat yang tersurat, yaitu Al-Quranul Karim, mulai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan seterusnya. Dan ayat yang tersirat adalah makhluk alam semesta ini adalah ayat yang tersirat yang disebut dengan kauniyah. Kita baca tapakur, main kemana ulin ke pantai ulah ngadon ngojai wongkon, tapi bertapakur. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan refreshing kemana kadian, jangan hanya melihat keindahan, tidak sampai kepada Allah. Yang membuat indah, yang menciptakan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap kegiatan yang kita lakukan, apa itu sifatnya duniawi, tapi kalau kita niati ibadah, insya Allah jadi ibadah sesuai dengan firman Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan hati-hati yang kotor, hati yang musyrik, hati yang munafik, hati yang jahiliyah, yang bodoh, tidak tahu Tuhan yang sebenarnya. Mereka bukan tidak bisa apa-apa, tapi tidak tahu Tuhan yang sebenarnya itu siapa. Banyak yang menyembah berhala, menyembah patung dan lain-lain. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk membersihkan sifat-sifat dalam hati yang kotor, yang munafik, yang kafir, insya Allah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Halo? Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Mohon maaf, ini saya lagi sedang serak-serak basah ini. Harus melihat jam. Tinggal 9 menit lagi. Hadirin rahimakumullah, berhubungan dengan akhlak, saya menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Boleh dibaca Ad-Dailami, boleh dibaca Ad-Dailimi. Tadi sana kata bebas, mulai diprotes, insya Allah. Arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 golongan atau ada 4 dari kebahagiaan seseorang, termasuk kita. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, 4 kebahagiaan. Yang pertama, antakuna zawjatuhu sholihatan, mempunyai istri-istri yang solehah seperti muslimat, fatayat, dan jamaah. Insya Allah. Bu, ibu-ibu solehah kan mau? Solehah. Mana ibu-ibu soleh? Mau. Ibu-ibu solehah, insya dohiron wabatinan, penampilannya soleha, hatinya soleha, perilakunya soleha kepada suami soleha. Osok melototan kesalaki, osok kalawak kesalaki, osok parang ngalayanan kesalaki. Mana osok bawa kadir tumah urang naon, urang bere duit. Biasanya perempuan mah kalah dengan uang gitu. Kalau laki-laki itu kalahnya dengan perempuan. Ari perempuan mah sana janaon, pamana janda janda di dia. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana Tuhan senangi.
janda yang putih berkerudung panjang. Janda yang mana? Tuan senangi. Ayo udah dia. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau perempuan itu walaupun kakek-kakek ya, yang penting berduit, betul? Salah bohong. Masih muda tapi gak punya uang, gak punya usaha. Mendingan orang tua yang sudah tua tapi berduit. Oh, ngaku sorangan gitu. Itulah perempuan. Tapi laki-laki kalahnya dengan wanita, halo, kalahnya dengan wanita. Sagagah-gagahnya lelaki, sagagah-gagahnya preman, usaha. Ku awewe mandi, belah pokoknya mandi gitu. Selanjutnya, untuk kita mencetak diri kita, keturunan kita menjadi orang yang berakhlak, yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyayangi orang-orang miskin, Rasulullah mencintai yatim piatu, Rasulullah berakhlak yang tawadu, tidak sombong. Jadi kalau ada orang yang masih sombong dengan kekayaannya, dengan kepintarannya, dengan jabatannya, itu orang yang belum mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ayah di dia sombong, mana mana. Wah ayah di lima insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya yang pertama, kebahagiaan seseorang adalah mempunyai pasangan. Kalau suami memiliki istri yang soleh, kalau istri memiliki suami yang soleh, insya Allah. Yang kedua, wa auladuhu abroron, memiliki anak-anak yang baik akhlaknya. Maka kalau kita mencintai keluarga kita, ingin supaya anak-anaknya soleh, anak-anaknya berhalakul karimah, mencontoh baginda Rasulullah SAW, maka masukkanlah anak-anak kita ke pondok pesantren. Setuju? Kita aing sudah setuju. Setuju kalau anak-anak kita dimasukkan ke pondok pesantren? Coba yang tidak setuju. Harus setuju. Ibu-ibu ngacung. Yang tidak setuju. Oh setuju. Karena lembaga pondok pesantren lah satu-satunya lembaga yang mencetak anak-anak didiknya dengan akhlakul karimah. Insya lamun tema anak orang mau acan daeken, mau acan ridoen atau acan daeken lah, belum mau masuk pondok pesantren, ada cara yang lain. Masukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang di dalamnya mengajarkan akhlak, yaitu yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Contoh seperti di mana? Di sini di MTS Nurul Huda, insya Allah diajarkan akhlak-akhlak yang baik, dan sekolah-sekolah yang lain insya Allah itu mengajarkan akhlak yang baik. Saya bukan menafikan sekolah-sekolah yang lain, tapi berusaha bagaimana supaya NU itu maju, lembaga di bawah dengan NU itu maju dan mencetak generasi-generasi yang militan, generasi yang baik, budi pekerti yang mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa menit dari pengajian? 30 menit dari. Yang ke berapa? Yang ketiga, wa mufalituhu solihina, kita bergaul dengan orang-orang soleh. Insya Allah yang hadir di sini soleh-soleh ulama. Dan ini adalah bagian dari para penawar obat yang sedang terluka, yang sedang susah, yang sedang sakit. Wa mudali satu solihina, udola itu bagian daripada wadau qobin khomsatun fatilawatun kita dapuril makna walil batil kholat. Berkumpul dengan orang-orang soleh di majlis yang Allah cintai, yang di dalamnya zikir dan taklim, insya Allah menjadi penawar sakit kita, penawar apa? Hati kita yang sedang lara, yang sedang sakit. Insya Allah. Yang keempat adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, memiliki jalan usaha di negeri
diri, tidak harus jauh-jauh. Lihat, Ketua MKH Kecamatan Karangpucung itu luar biasa. Tidak harus jauh-jauh ke luar negeri, tidak harus jauh-jauh di imah ge parisila menangan duit. Alhamdulillah. Nah, para guru-guru ya, kepala sekolah di sini atau kepala desa tidak harus jadi kepala desa di luar Ciporos ya. Duduk di mana? Di kantor, insya Allah dapat duit kan orang? Nah, minta lah. Itu di PRW mah. Itu insya Allah dapat pahala. Yang penting niatnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Insya Allah endingnya mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, kita semua yang semuanya merindukan Rasulullah SAW dan kita merasa bahwa diri kita itu banyak dosa. Kita itu umurnya semakin bertambah tetapi semakin berkurang ya, tetapi dosanya semakin bertambah, tapi kita tidak siap untuk dimasukkan ke neraka. Cung yang siap masuk neraka. Halo? Usia itu berapa tahun? Usia semakin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma, terusnya hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Terus jadi silent Bu, siang kau mencarinya, malam kau menghitungnya. Kira-kira bakal beak mau harta? Halo? Tapi orang naon teu daek ibadah ka Gusti Allah, maka itulah orang-orang yang rugi. Insya Allah mudah-mudahan kita bertambah kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah nanti di akhirat di padang mahsyar ketika orang meminta pertolongan ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim dan lain-lain, maka yang mampu memberikan syafaat umum, membuka pintu syafaat adalah hanya baginda kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun dengan singkat ada manfaatnya oleh kita, untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.